Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Londa Chandra dengan NIM 012021 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa seputaran tentang keperawatan kritis. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obatan yang berada pada troli emergensi, kemudian perbedaan nasal kanul, RM dan NRM. Kemudian juga saya akan menjelaskan beberapa SOP pelaksanaan ventilator, infus pump dan serum pump. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita lanjut ke video berikutnya. Baik, kembali lagi dengan saya Londa Chandra. Di sini saya akan menjelaskan beberapa obat yang berada pada troli emergensi. Yang pertama ada obat atropin, yang dimana fungsi daripada obat atropin ini untuk menangani denyut jantung yang lambat atau sering kita sebut sebagai brakikardia. Yang dimana ketika ada pasien yang mengalami denyut nadinya melambat, maka kita akan memberikan atropin. Yang kedua ada namanya obat amiodaron hidroklorid. Obat ini untuk mengatasi seluruh gangguan irama jantung, sehingga yang dimana obat ini bekerja dengan cara menghambat saluran ion di sel jantung yang mengendalikan detak jantung yang tidak beraturan atau yang sangat cepat. Yang ketiga ada namanya obat lidokain, yang dimana obat lidokain ini sering juga dipakai pada saat anestesi, yang dimana tujuan daripada obat lidokain untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian tertentu yang disuntikan pada lidokain. Tetapi obat lidokain juga ini sering digunakan untuk mengatasi anti aritmia, sehingga obat lidokain termasuk atau digolongkan pada obat untuk mengatasi anti aritmia. Yang keempat adalah dopamin. Obat ini untuk mengatasi shock, baik shock yang terjadi karena gagal jantung, sepsis, ataupun gagal ginjal maupun pendarahan. Obat ini bekerja dengan cara memompa jantung untuk bekerja lebih keras karena terjadi sebuah dehidrasi ataupun shock. Mungkin untuk penjelasan obat cukup sekian, kita lanjut ke video berikutnya. Baik, di sini saya akan kelanjutan daripada video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan daripada nasal kanul, NRM dan RM. Pada nasal kanul itu dia langsung menggunakan seleng nasal dan diselipkan pada hidung, kemudian dikunci pada bawah dagu seperti gambar di atas. Kemudian pada NRM dia menggunakan mask atau masker, dan di sini ada balon udaranya, dan juga dia mempunyai katup. Fungsi daripada katup itu untuk mengunci daripada karbon CO2 sehingga pasien tidak menghirup kembali karbon CO2 yang telah ia keluarkan. Nah, seperti gambar di atas. Sedangkan pada RM dia itu bentuknya sama dengan NRM, tetapi dia tidak mempunyai katup atau valve, sehingga karbon dioksida atau CO2 yang telah dikeluarkan oleh pasien masih bisa dihirup kembali oleh pasien, seperti gambar di atas. Mungkin itu penjelasan daripada saya dari beberapa perbedaan nasal kanul, NRM dan RM. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur daripada pelaksanaan ventilator. Yang pertama, definisi daripada pemasangan ventilator, yaitu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau keseluruhan fungsi daripada pernapasan, karena pada klien itu mengalami gagal pernapasan ataupun masalah daripada pernapasan. Kemudian tujuan daripada pemasangan ini yaitu untuk mengurangi beban kerja daripada organ pernapasan. Kemudian kita masuk ke dalam tahap orientasi. Di sini masuk ke dalam tahap orientasi yaitu memperkenalkan diri, kemudian tujuan daripada pemasangan ventilator. Setelah itu kita masuk ke dalam
fase persiapan. Alat yang digunakan pada saat pemasangan ventilator, yang pertama ada handscoon, kemudian ada set intubasi, kemudian ada back valve dengan reservoir terhubung dengan tabung oksigen, kemudian ada set suction, kemudian ada tabung oksigen, kemudian juga ada sirkuit ventilator untuk menyuplai oksigen, kemudian juga ada sumber udara bertekanan. Baik, kemudian kita lanjut ke fase kerja. Yang pertama yaitu hubungkan ventilator dengan tabung oksigen, kemudian nyalakan mesin dan cek apakah alat sudah benar atau sudah berjalan sesuai dengan benar ya. Kemudian yang kedua itu atur FiO2. Biasanya pada IGD itu pada IGD dia menggunakan takaran 100%. Yang ketiga itu atur tidal volume berdasarkan berat badan klien, itu 12-15 ml per kilogram. Yang kemudian itu atur kecepatan pernapasan klien berdasarkan usia dan kondisi klinis yang dialami klien. Pada orang dewasa itu 10-12, kemudian pada anak-anak itu dari 12 sampai 24. Kemudian untuk infant itu dia 20-24. Kemudian selanjutnya itu atur mode ventilator atau CMV. Kemudian hubungkan ETT ke ventilator. Kemudian selanjutnya hati-hati saat menghubungkan udara bertekanan karena dapat menyebabkan barotraumas dan masalah pernapasan. Nah, selanjutnya yaitu tahap terminasi atau evaluasi. Biasanya pada tahap evaluasi itu dilakukan 15-30 menit pasca daripada pemasangan ventilator. Baik, itulah SOP daripada pemasangan ventilator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur daripada pelaksanaan infus pump. Infus pump adalah alat yang digunakan untuk mengukur cairan atau obat yang telah masuk ke dalam pembuluh darah klien. Tujuan daripada pemasangan infus pump ini yaitu untuk mengukur seberapa banyak cairan atau obat yang telah masuk ke dalam tubuh klien. Kemudian kita masuk ke dalam tahap orientasi. Di sini kita memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan daripada pemberian pemasangan infus pump. Kemudian kita masuk ke dalam tahap persiapan alat. Alat yang digunakan pada pelaksanaan infus pump yaitu pertama infus pump, kedua cairan infus. Kalaupun belum ada cairan infusnya kita pakai cairan infus, kemudian infus set. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama kita mencuci tangan, kemudian memakai handscoon, kemudian kita menyiapkan cairan infus dan infus set dan gantungkan di tiang penyangga infus pump. Kemudian infus pumpnya itu kita tempelkan atau gantungkan di penyangga infus. Kemudian kita pasang drip sensor sesuai jenis infus pump pada tetesan infus set. Kemudian nyalakan infus pump. Kemudian atur infus set pada infus pump sesuai infus set yang digunakan, jenis infus pump yang telah digunakan. Kemudian atur tetesan yang sesuai dengan anjuran dokter per berapa menit atau per berapa jam. Kemudian tekan tombol start atau mulai. Kemudian evaluasi respon
pasien. Baik itu SOP daripada pemasangan infus pump. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan syringe pump. Syringe pump adalah alat yang digunakan untuk memberikan cairan atau obat ataupun makanan ke dalam tubuh pasien dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan anjuran daripada dokter. Tujuan daripada pemberian syringe pump ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar klien. Kemudian kita masuk ke dalam fase orientasi. Orientasi di sini yaitu memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan tujuan daripada pemasangan syringe pump. Kemudian kita masuk ke dalam fase persiapan alat. Alat yang digunakan pada pelaksanaan syringe pump, yang pertama itu ada syringe pump itu sendiri, kemudian obat atau makanan yang akan dimasukkan, kemudian itu spoid sesuai dengan kebutuhan, kemudian handscoon itu. Baru kita masuk ke dalam fase pelaksanaan atau fase kerja. Yang pertama, seperti biasa kita mencuci tangan, memakai handscoon, kemudian menghidupkan alat syringe pump, kemudian menghidupkan alat dengan on, ada tombol on off-nya. Jadi nanti kita akan menekan tombol on. Kemudian pilih tipe IV yang sesuai, IV set yang sesuai. Kemudian lakukan pemasangan. Kemudian kita memperhatikan protap pelayanan. Kemudian kita melakukan bolus dengan menekan tombol bolus sebelum dilakukan ke pasien untuk membuang udara. Kemudian kita mengatur volume cairan yang akan dimasukkan. Setelah itu atur waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan cairan atau atur flow ke flow rate dalam satuan mili per H. Kemudian tekan tombol start. Nah, setelah daripada itu kita melakukan tindakan pelayanan dan mengevaluasi apakah tindakan yang telah kita lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan. Baik, itulah prosedur daripada beberapa tindakan pelaksanaan dari ventilator, infus pump dan syringe pump. Sekian dan terima kasih.